Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi kali ini kita akan mereaksi kembali ya kabar terbaru dari Pak Yai Mim dengan bos rental mobil, yaitu Ibu Zahara, yang ini orang tetanggaan tapi saling bersiteru ya. Jadi saling mempertahankan batas-batas dari rumahnya. Jadi sering cekcok dan lain sebagainya. Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Yuk tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama. Ini jalan umum, tapi ada pot yang menghadang. Jadi kenyamanan kita terganggu di sini. Saya belum mau lewat. Nanti kalau saya lewat, ya saya tabrak aja. Itu orangnya. Kalau mau lewat sini aja bisa, Mbak. Ini kan jalan umum. Kan, Apa? ini jalan umum. Kalau ini batas. Mana itunya? Datanya mana? Suratnya ya? Iya. Ambil dulu. Ambil aja suratnya. Sertifikatnya. Iya dong, SHM. Oke. Nanti saya fotokan. Nggak perlu lah, sekarang aja. Iya. Ini nggak seberapa parah yang kemarin yang parah. Janji jangan dirusak ya. Ngapa kok janji? Itu sertifikat milik saya. Loh, kalau sertifikat saya tahu aturan. Saya tahu aturan. Tunggu Kak ya. Sabar ya. Semua orang tahu ini jalan umum. Ya, Hati-hati, saya bukan enggak maksudnya gini. apa? Memang tak peruntukkan jalan umum, tapi ini tanah saya. Mana buktinya tanahnya? Mbak dulu, tunggu dulu. Mbak sini. Kok ngotot? Ini tak peruntukkan. Kok ngotot aja? Iya. Kok ngotot gitu loh? Saya mau tanya, sampean punya tanah di sini, Mbak? Nggak punya? Ya sudah. Ah, terus kenapa? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Enggak ada. Ya udah, kenapa terus kamu nyolot kayak gitu nanya-nanya? Ada hubungannya kalau nggak ada. Bisa Pak lewat Mbak? Bisa kok lewat, Mbak. Coba kamu lewat pakai mobilmu sini aku beretin. Boleh. Coba ya. Iya. Nanti. Iya, oke. Jelasin dulu kronologi ya. Kita dengar nanti dari dua belah pihak supaya clear ya. Jadi awal mulanya gimana? Coba. Awal mulanya itu kami pulang dari Jakarta tanggal 7 Agustus. Malam hari ketika kami sampai rumah itu ada mobil Ibu Zahara. Beliau kan rental ya, rental mobil. Jadi Bu Sarah itu punya usaha rental ya? Ya, Oke. di depan rumah kami itu ada mobil parkir gitu. Saya tunggu nih sampai jam 10. Kok nggak ini ya? Nggak Di depan pintu. di depan pintu, Ya, di Jadi depan pagar. posisi depan pintu rumahnya Iya. Ibu Karena ya? kita Iya. pergi itu loh, dianggapnya Iya. nggak ada. Oke. Ada padahal sudah ada tulisan dilarang mohon tidak parkir di depan pintu. Oke. Nah, saya tunggu sampai jam 10 tidak dipindah. Jam 11 akhirnya saya memberanikan diri untuk telepon Bu Zahara. Oh, bukan Bu Zahara. Saya telepon karyawannya, drivernya. Oke. Nggak diangkat, voice note juga nggak diangkat sampai beberapa kali gitu. Kenapa kok saya bersikeras untuk untuk ini telepon dan minta untuk dipindah? Karena besok pagi ya Mim ada jadwal mengaji, jadwal pengajian gitu. Iya. Nah, akhirnya kita sepakat udah kita tidur aja ya daripada mikirin ini nggak tuntas-tuntas, mungkin siapa tahu besoknya udah dipindah. Nah pas ditelepon nyambung? Nyambung tapi nggak diangkat. Oh, Saya nggak telepon Agil Masih waktu itu. nyambung doang ya. Lalu jam 2 pagi itu ternyata mobil belum dipindah juga. Saya tunggu sampai jam 2:30 nggak dipindah. Saya bangunin drivernya di garasi mereka. Oke. Garasi mereka sebelah rumah Bu Zahara. Jadi ini rumah kalian, rumahnya Bu Zahara Iya. itu berapa rumah? Mepet, Bang. Oh sampingan ya? Mm-mm. Oke, aku sama sebelah gitu ya? Iya, terus sebelahnya itu ada garasi. Di garasi itu ada bangunan semi permanen. Oke. Di situ tempat tidurnya para driver. Oke, tapi itu tempatnya Ibu Zahara juga itu yang Iya, garasi. Oke, iya itu siap. nyewa itu. Lalu saya bangunin, badannya saya guncang-guncangin, nggak bangun-bangun. Eh? Mm-mm. Ya Kan ini kan apa? Tempat Terbuka. tidurnya itu Tempatnya terbuka. terbuka.
Oke. bangunan semi permanen terbuka gitu. Oke. Jadi saya bisa masuk untuk bangunin si Agil, Helmi gitu. Oh, dipanggil nggak bangun? Dibangun nggak bangun, dibangun-bangunin sampai badannya saya giniin tuh nggak bangun juga, Bang. Terus saya telepon Bu Sahara. Pertama saya telepon Bu Sahara bilang, bangunin Mbak aja Mbak, anak-anak. Oke, saya bangunin lagi. Oke. Terus saya telepon kedua kalinya, Mbak ini anak-anak tetap nggak bisa dibangunin. Hah? Terus Bu Sahara Digoyang-goyang nggak bangun? nggak bangun. Terus Bu Sahara tetap bangunin Mbak sampai bisa gitu. Oke. Saya bangunin lagi. Untuk ketiga kalinya saya telepon dia, Mbak ini anak-anak nggak bisa dibangunin. Ya udah Mbak kalau gitu pindahin sendiri ya mobilnya gitu. Oke. Nah karena Udah karena biasa. kami udah biasa bantu beliau, ya Mim ini kan ini Bang, kalau orang biasa mungkin Qiyamul Lail jam 3 bangun. Nah ya Mim ini jam 11 udah bangun sampai subuh untuk sholat dan sebagainya. Nah karena Memang nggak tidur saya. terjaga. Bangun lebih ke begadang ya. Begadang. Karena terbiasa Bukan bangun. terbiasa berjaga ya, Iya, iya. terbiasa bangun melean gitu tengah Iya. malam. Biasanya orang-orang yang ini, yang apa itu nyewa rental itu kan titip ke Mengembalikan. beliau. Jadi beliau ikut melayani. Ada orang kembalikan, Pak ini titip kunci, kembalikan mobil rental gitu. Beliau KTP. bantu. Rentalnya ibu Iya, itu. heeh. Terus. Iya, jadi dibantu gitu. Ada orang kembalikan, kuncinya diterima, uangnya diterima, Sepeda kunci motornya taruh di diambilkan. tempat kunci, sepeda motor diambil. KTP-nya kan banyak itu. KTP-nya diambil. Intinya ngebantuin. Iya, kan? bantu. Kan. Jadi kami kan tahu nih tempat kunci. Ya udah kita ambil kuncinya, saya berikan ke Yemim. Oke. Saya bilang, Bi ini kalau nunggu anak-anak bangun ini, wah bisa telat ini acaranya. Mau Pengajiannya. pergi kan. Mm-mm. Itu memang mobilnya posisinya, mobil kami Persis. waktu itu posisinya nggak bisa keluar Bang karena kehalang mobilnya Iya. Bu Sahara. Hmm. Akhirnya dipindah sama Yemim. Karena tempatnya agak Karena tempatnya itu ke bawah, ke bawah. ada jalan paving terus ke bawah. Terus Kayak ke gas itu. gasnya nekannya terlalu dalam, Oh. Kayak mesinnya di samping hujan gitu loh. Situasinya hujan. mesinnya bunyinya. Nah, saya nggak terasa kan tutup kan. Oh ya. Oh, jadi ada kesalahan gas Nginjak lah ya. kan. Kan Mengakibatkan apa? ya bersuara keras. Gitu. Ya. Lah, kenapa kalau bersuara keras itu? Yaitu Membangunkan mengganggu mereka. dia. Mereka marah. Mereka marah. Mereka Saya bilang sambung gini, ya, saya sambung. Jadi begitu mendengar suara mobil itu, Mbak Sahara ini langsung bangun dengan baju pakaian yang mohon maaf Baju tidur. pakaian ya hanya celana Tidur. dalam. Bukan apa bukan baju tidur. Kalau baju tidur kan biasanya kayak gitu ya. Beliau sendiri mengatakan saya sampai bangun pakai begini. Akhirnya hanya celana dalam doang dan Enggak celana dalam. Celana pendek Celana maksudnya. pendek. celana ini celana dalam, Pendek. tapi ditutupi apa Iya, androk apa kaos. istilahnya. Kan Saya bukannya nggak- Ibu Sahara pakai hijab ya? Oh, itu bangun tidur. Bangun bangun tidur tidur. maksudnya. Bangun Iya. tidur sampai saya bangun kayak begini. Kebetulan saya tuh nggak lihat dia. Saya nggak, walaupun kelihatan, saya nggak melihat Mbak Sahara seperti apa. Hanya dia mengatakan sampai saya bangun tidur kayak begini, kayak baju. Akhirnya saya membayangkan saya hanya membayangkan, tidak melihat Mbak Sahara. Kalau lihat kan dosa, Pak. Saya kira-kira pakai perkiraan saya Mbak Sahara hanya pakai celana dalam doang plus baju yang sangat tipis sekali. Oke. Perkiraan loh ya, Oke. bukan melihat langsung. Heeh. Tuh, saya akhirnya terus dia sambil marah-marah gitu telepon Pak Sopyan. Heeh. Pak Sopyan datang. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa Pak ini. Mungkin sudah ditelepon sebelumnya. Pak Sofyan ini adalah Pak Suami. Sopyan itu Suaminya. suami. Ya, yang Suaminya aku lihat ada di VT ya tuh. ibunya orangnya ganteng yang pakai janggut. Iya. Ya itu. Ya marah-marah. Orang gagah itu lah Pak. Iya. Jadi datang dia marah-marah juga gini bilang ke saya ini belum tidur mulai sore. Memangnya yang belum tidur ente doang. Saya dari Jakarta sejak kemarin ya nggak tidur aku. Oke. Ya memang iya gitu loh. Memang gitu. Oke. Saya datang dari Jakarta terus ini sampai begitu yang dikatakan jam 11 sudah bangun. Saya belum tidur, memang nggak tidur. Oke. Baru saya ini belum tidur mulai sore, yang nggak tahu sebenarnya. Apa maksudnya? Kita selesaikan. Bahasanya semacam itu. Pak, saya minta maaf. Saya udah berkali-kali minta maaf. Oh, ya ini minta maaf. Minta itu. maaf. Iya waktu Saya itu. minta maaf, Iya. Pak. Saya minta maaf, saya salah. Saya nggak tahu salah apa. Pokoknya dia marah, aku minta maaf aja. Saya minta maaf, saya ingin segera pergi dari sini.
mobil saya kan Innova Reborn yang panjang itu. Iya. Saya segera ingin keluar. Kenapa? Saya ada tugas di masjid. Saya itu nggak mau takmir itu mikir saya sampai menjelang subuh kok belum datang. Ya intinya nggak mau telat. Nah, saya itu 3:30 paling lambat sudah di tempat. Orang-orang belum, masih kan saya hidupi lampu. Intinya nggak mau ribut. Ini Iya, mau saya ingin pergi. segera pergi. Ya itu dengan ucapan saya minta maaf itu kan Mbak Sahara juga nampri, saya juga minta maaf. Oh ya, Iya, sama-sama iya, Mbak. Kita Oh, maaf. ini Iya, adem. adem. Setelah saya minta maaf itu adem. Aku juga minta maaf Kiai, dia bilang gitu. Aku juga Oke. minta maaf. Saya pergi, Pak Sofyan juga pergi. Oke. Akhirnya berhasil saya datang ke masjid, tapi saya tidak ngaji. Kenapa? Ini ketakutan. Perasaan nggak enak. Tak ajak rekreasi ke pasar Blimbing. Oke. Beli sapu, jumlahnya 5. Ingat nggak? Iya. Sapu korek itu loh. Terus kemudian? Nah, ada sebab lain. Sebenarnya bukan itu. Oke. Lebih ke belakang ya. Heeh. Jadi Sebelum kejadian ini ya. tanah Sebelum yang kejadian yang tadi Iya. nih kita Ya. obrolin. yang lama, Mm-mm. tanah yang digunakan parkiran oleh Pak Sofyan ya dan Ibu Sahara sebagai pengusaha rental terbesar di Malang, besar, terbesar lah. Mobilnya ada berapa banyak? Wah, kalau dihitung ya mungkin ya ratusan lah. Masa? Dan itu parkirnya di daerah situ semua atau Ya, terpisah? Karena tempatnya nggak cukup ya terpaksa di jalan, di jalanan. Di jalan komplek rumah Iya, situ? iya di pokoknya yang terbanyak di depan saya. Oh, oke. Saya lanjut ya. Iya. Ya, jadi tempat atau tanah yang digunakan untuk parkir mobil Bapak Sofyan ini milik orang Bali. Kebetulan ditawarkan saya untuk dibeli. Oke. Sama Oleh orang Bali tersebut. bukan orang namanya Pak Edi Bekti. Oke. Kapling Depak 3 nomor 15. Siapa Pak Edi ini urusannya Tetangga. dengan orang Bali ini urusannya apa? Ya teman. Jadi Oh. Pak orang Bali ini dulu beli tanah ke Pak Bekti. Oke. Ketika mau dijual minta tolong Pak Bekti atau Pak Edi Bekti. Saya dikasih fotokopi sertifikatnya. Tapi saya mikir gimana mau beli lagi dipakai dia, nanti kasihan dia perasaannya kayak apa kan gitu. Nah, teman-teman, itu tadi klarifikasi dari Pak Yaimim ya tentang Ibu Sahara ya. Jadi cekcoknya ini karena memang ada tanah ya miliknya Pak Yaimim dibuat parkir oleh pengusaha rental mobil yaitu Ibu Sahara. Nah, bagaimana pendapat Anda teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu video reaksi dari kami, sampai bertemu di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.